Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH dimanapun berada, bincang singkat bermanfaat di NH Channel. Siang ini kedatangan tamu yang luar biasa di podcast NH Channel. Ya, kita akan bicarakan terkait dengan ini. Tamu kita adalah dari Geologi Unsut. Selamat siang Om Dr. Bayu, salam komando. Masya Allah, terima kasih kita sudah bisa bincang-bincang di NH Podcast ya. Apa kabar nih Pak Alhamdulillah Bayu? Ya, ini salah satu staf pengajar di Teknik Geologi Unsut ya. Ya, Tahun berapa yang berdiri Teknik Geologi Unsut? mulai 2008. 2008 ya. Jadi sudah banyak lulusannya ya ini Pak Ya. Bayu ya. Kalau angkatan pertama itu 2006. 2006 angkatan pertama ya. 2006. Oke. Uniknya apa ya di geologi itu? Mungkin kalau di prodi itu kan biasanya punya kekhasan ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya masing-masing dari dosen itu punya passion sendiri-sendiri gitu Pak. Iya, Jadi iya. ada yang ke tambang, ke migas, ada juga yang khasnya kami itu sebenarnya di agrogeologi. Agrogeologi ya. Ya, betul. Kenapa agrogeologi? Atau mungkin karena di desa? Ya, jadi kan sesuai dengan visi misinya Unsut gitu ya. Nah, jadi Kearifan lokal. nah, betul ya, seperti Iya. itu. Jadi angkatnya ke agrogeologinya ya. Karena memang di geologi kami mempelajari batuan itu juga nanti yang setelah lapuk dia akan jadi tanah. Iya. Nah, ketika jadi tanah itu dia juga berhubungan dengan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu gitu kan. Jadi itu berhubungan lah dengan pertanian sebenarnya. Jadi saya juga bekerja sama dengan beberapa dosen pertanian untuk mengembangkan agrogeologi ini. Iya. Walaupun memang bukan bidang saya gitu. Nah, bidang saya di migas ya Pak. Oh, di migas. Ya, betul. Luar biasa ini ya. Migas ini setiap negara butuh. Ya. Jadi walaupun kita sudah melakukan transisi energi ke energi terbarukan, itu tetap butuh waktu. Iya. Ya, Iya. butuh waktu. Bahkan pemerintah masih mencanangkan itu untuk produksi minyak itu 1 juta barrel di tahun 2030. 1 juta barrel per hari. Ya. Itu harus impor atau memang harus disediakan di Indonesia aja? Ya, diproduksi oleh Indonesia. Artinya itu sebetulnya bisa ya, di Indonesia masih bisa ya? Ya, sedang diusahakan ini seluruh perusahaan minyak di Indonesia dan juga aparat pemerintah yang terkait itu sudah melakukan ya. Artinya kehadiran geologi unsut khususnya untuk bicara lokal tadi ya, kearifan lokal tadi, Banyumas sendiri potensi juga? Potensi insya Allah ya. Iya. Jadi saya sudah meneliti cekungan Banyumas. Nah ini menarik, cekungan Banyumas itu gimana? Ya. Jadi cekungan Banyumas itu maksudnya cekungan sedimen yang sebenarnya secara administrasi tidak hanya Banyumas, tapi juga meliputi Cilacap, Purbalingga, juga sedikit Kebumen, sedikit Banjarnegara dan juga ring cekungan. Nah, gimana ya hasilnya? Nah, saya sudah meneliti selama 15 tahun dan sudah ada beberapa perusahaan minyak juga yang sudah meneliti di sini. Meneliti, bukan melirik lagi ya? Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini dari disertasi saya juga tentang potensi migas di cekungan Banyumas dan mudah-mudahan bisa dibor di tahun depan ini Pak. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini pasti rahasia ini ya. Mau di mana belum diumumkan. Lokasinya masih dirahasiakan. Tahun depan insya Allah ini ya. Karena tadi 1 barel tadi ya untuk mencukupi 1 juta barel 2030 tadi ya untuk persiapan ke sana ya. Betul. Itu di Banyumas ya. Artinya belum, mungkin di luar sana ada cekungan-cekungan lain ya. Masih banyak di Indonesia, ada banyak sekali cekungan-cekungan sedimen itu yang masing-masing ada yang sudah produksi, ada yang masih dieksplorasi. Iya. Nah, itu memang kita. Iya. Artinya cekungan itu potensinya ada minyaknya atau gimana? Ya, pada umumnya cekungan itu nanti dia berpotensi akan gas lah ya, minyak dan gas gitu. Untuk dibor itu ada ya. Ya. Jadi dalam disertasi saya juga saya mengembangkan suatu deteksi teori baru. Jadi
mungkin bukan teori, ada semacam setting geologi baru yang merubah tatanan, istilahnya itu petroleum sistem minyaknya berubah, sistem migasnya di Banyumas berubah, sehingga kita mencoba membuktikan bahwa apakah teori ini benar atau tidak dengan pengeboran. Iya, luar biasa ini ya. Ini bisa 1 semester sendiri nih bicara petroleum tadi, petroleum tadi ya. Luar biasa ini ya. Cukup panjang perjalanannya. 15 tahun meneliti gitu ya tentang cekungan tadi ya. Iya. Ya, jadi kalau yang menarik ini artinya ini melibatkan industri juga kan. Betul. Justru di sinilah mahasiswa juga terlibat ya untuk melakukan apa namanya ya implementasi ya teori yang ada di kampus ya, gitu ya. Jadi memang saat ini sudah dipunyai oleh suatu perusahaan swasta dan alhamdulillah mereka mau bekerja sama dengan kami melalui LPPM Unsud. Kita sudah bekerja sama untuk melakukan studi untuk pematangan prospek-prospek yang ada di cekungan Banyumas tersebut. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan pemborannya pada tahun depan ini. Oke, terima kasih, ini informasi yang luar biasa ya. Kita akan kupas lagi secara mungkin detail nanti next ya. Dan ini memberikan insight baru mungkin ya terhadap khususnya fakultas teknik dan khususnya lagi adalah jurusan geologi ya. Jadi akan menghasilkan tenaga-tenaga SDM yang nanti akan berkontribusi tentunya ya kepada negara untuk terlibat mungkin di cekungan yang lain gitu ya. Oke, mungkin untuk closing statement Pak Dr. Bayu. Ya, mudah-mudahan kalau dari sisi unsurnya sendiri semakin banyak anak-anak yang akan lulus dari SMA semakin berminat ke arah geologi ya. Bagaimana bahwa itu ada tantangan tersendiri untuk di geologi supaya bisa kita mengekspor tidak hanya minyak saja, tapi juga mungkin bahan tambang, mitigasi bencana, agrogeologi tadi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Dr. Bayu. Dan ini satu lagi, ini dari Bali United itu, dari Pak Coach Edi Pele Suhartono. Terima kasih atas endorse-nya. Terima kasih dari NNL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.